Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jika kita memperhatikan berita di media sosial, selain berita COVID-19, maka ada berita lain juga yang menyita perhatian publik, yaitu berita tentang kritikan yang ditujukan kepada pemerintah kita, kritikan yang ditujukan kepada presiden, kepada wakil presiden, atau kepada siapapun yang duduk di pemerintahan. Tak terkecuali para menteri dan pemimpin secara umum. Islam sebagai agama yang berusaha mengeluarkan manusia dari kejahilan kepada kebenaran, dari kekufuran kepada tauhid, dari kebid'ahan kepada sunnah. Islam berusaha bagaimana agar setiap orang, bagaimana agar setiap kaum muslimin menjadi sosok yang berakhlak mulia, beradab, dimanapun dia berada selalu membawa ketenangan. Tapi belakangan ini, ada sebagian orang yang berusaha mengkritisi pemerintah. Dan kritik yang ditujukan itu dalam nada mencela, meremehkan, bahkan menghina sosok pemimpin kita. Kita harus pahami bersama bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas dan secara khusus melarang kita untuk menghina, merendahkan, apalagi mencaci maki sosok pemimpin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahana sultanallahi fil ardi, ahanahullah." Barang siapa yang menghina pemimpin Allah di dunia, Allah akan hinakan dia. Maka hukum menghina pemimpin adalah haram di dalam Islam. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak beradab, tidak bermoral, dan menunjukkan bahwasanya akhlaknya itu sangat buruk kepada pemimpin. Jangankan kepada sesama kaum muslimin, kepada pemimpinnya saja dia sudah tidak berakhlak. Kenapa kita dilarang menghina pemimpin? Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita nih menghina pemimpin kita? Karena kalau kita hina pemimpin kita, maka akan ada orang yang termakan dengan omongan kita. Akan ada orang yang terhasut dengan perkataan kita. Akhirnya banyak orang yang akan terpengaruh, dan pada akhirnya mereka akan ikut merendahkan, mencela, menghina pemerintah, yang pada akhirnya mereka akan memandang pemimpin dengan sebelah mata. Akhirnya terjadi apa? Kekacauan di mana-mana, pemberontakan, demonstrasi yang akan berujung kepada pertumpahan darah. Subhanallah. Maka Islam sangat menjaga sekali etika. Islam memerintahkan kita nih untuk memahami bagaimana adab-adab kita nih kepada pemerintah. Kalau kita ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah, bagaimana caranya yang benar? Itu sudah diatur oleh Islam. Tentunya bukan dengan cara demo, mengkritisi di media. Itu bukan cara yang bijak. Dan justru kritik itu akan bisa memancing massa untuk ikut membenci pemerintahnya sendiri. Maka ya ikhwah, perhatikan ini baik-baik. Pemimpin kita adalah seorang muslim. Wakilnya adalah seorang muslim. Iya. Mereka juga sholat, menunaikan zakat, menjalankan syariat-syariat Islam. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Semua kaum mukmin itu bersaudara. Maka kenapa kau celah saudaramu? Kita tidak punya hak untuk mencela pemimpin kita. Karena apa? Barang siapa yang mencela pemimpin, Allah akan mencelanya. Allah akan menghinakannya. Barang siapa yang menghina pemimpin, Allah akan menghinakannya.
Maka yang lebih utama, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus taati pemimpin kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'allahu wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang yang diberi kepemimpinan di antara kamu. Para pemerintah, pemimpin kita. Wajib kita taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam perkara maksiat, maka kita tidak boleh taat. Bukan berarti kita memberontak. Tidak. Ketika mereka perintahkan kita kepada perkara ma'ruf, wajib kita taat. Tapi ketika mereka perintahkan kita kepada perkara maksiat, kita nggak boleh taat. Tapi tidak memberontak. Itulah indahnya akhlak Islam. Akhlak yang diajarkan oleh Islam adalah dimanapun kita berada, selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita tidak punya jalur untuk menasihati pemimpin kita, maka kita masih bisa mendoakan pemimpin kita. Ya, karena apa? Ad-doa miflu khair. Doa itu adalah kunci dari segala kebaikan. Kau ingin pemimpin baik, doakan pemimpinmu. Kau ingin pemimpin yang adil, doakan pemimpinmu. Kau ingin pemimpin yang bijaksana, doakan pemimpinmu. Allah Azza wa Jalla akan kabulkan doa kita insya Allah. Tapi ingat satu hal, ketika Allah Azza kita menginginkan pemimpin yang baik, maka perbaiki diri kita. Karena pemimpin sebaik apapun, seadil apapun, sebijak apapun, tapi kalau rakyatnya ini nggak baik, maka rakyat ini akan memandang pemimpinnya dengan sebelah mata. Lihat, Utsman bin Affan yang terbunuh di tangan rakyatnya. Siapa yang meragukan keadilan Utsman? Ya, Ali bin Abi Thalib. Mereka semua terbunuh di tangan rakyatnya sendiri. Padahal kita tidak meragukan keadilan mereka, mereka sahabat senior. Tapi karena rakyatnya yang tidak bersyukur terhadap kepemimpinan mereka, akhirnya kehancuran, perpecahan, dan lain sebagainya. Maka ketika kita melihat kekurangan pada pemimpin kita, maka doakan mereka. Ya, Fudail bin Iyad mengatakan bahwa kalau aku mempunyai satu doa yang mustajab, doa itu akan aku tujukan kepada pemimpin kita, kepada pemerintah. Beliau ditanya, kenapa demikian? Ya, kalau doa itu ya, ditujukan kepada diriku, kata Fudail bin Iyad, maka kebaikan itu hanya akan ada pada diriku. Tapi kalau pemimpin yang aku doakan, maka kebaikan itu untuk pemimpin, untuk seluruh kaum muslimin. Lihat bagaimana sikap para ulama, sikap para salafu ummah terhadap pemimpin mereka. Kalau mereka punya satu doa mustajab, doa itu akan mereka panjatkan, akan mereka sampaikan untuk pemerintah. Mereka akan doakan pemerintah. Kenapa? Kalau pemerintahnya baik, kebaikan itu untuk seluruh kaum muslimin, untuk rakyat secara umum. Maka ketika kita tidak mempunyai jalur untuk menasihati pemerintah, maka doakan mereka. Bukan demonstrasi, bukan buat status di media sosial menghujat mencela pemerintah. Tapi doakanlah pemimpinmu, insya Allah pemimpinmu akan berubah. Tapi kalau kau cela pemimpinmu belum tentu bisa berubah, tapi dosa sudah kau dapatkan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.